Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para guru, para orang tua kami, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Perlu kita sadari dan kita yakini bahwa apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita nikmati saat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada subuh kali ini masih melanjutkan pembahasan pada beberapa subuh yang lalu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 12. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita masih membahas perkara-perkara yang harus kita tinggalkan sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hak sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang lalu kita membahas surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita hamba-hambanya terkait bahwasanya kita dilarang menceritakan, kita dilarang menjelek-jelekkan orang lain. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah kebanyakan buruk sangka, karena sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Allah mengingatkan kepada kita hamba-hambanya, sikap kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya harus perbanyak baik sangka dan menjauhkan sifat keburuk sangkaan. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sedikit kita singgung. Berbeda halnya sikap kita kepada orang yang berbeda agama, terlebih kepada orang-orang yang jelas-jelas ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang-orang yang jelas-jelas merendahkan martabat agama Islam. Kita lihat sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, sedang maraknya penghinaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan terhadap Al-Qur'an, tiga hal ini tak mesti kita harus berbaik sangka.
Kenapa? Jelas-jelas mereka membenci agama Allah. Jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, sikap dan perbuatannya tidak mesti kita harus berbaik sangka kepada mereka. Makanya para ulama jamaah yang dimuliakan Allah sudah keluar fatwanya baik dari Majelis Ulama pusat sampai ke bawah, meminta kepada kita bersama untuk memboikot produk Perancis. Apa tujuannya? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang mereka menginjak-injak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang seperti ini kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada beliau tentu harus berdiri tegak dan meluruskannya. Makanya para ulama mengancam perbuatan mereka dengan harapan ancaman tersebut agar mereka sadar terhadap kesalahan dan meminta maaf kepada kita umat Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muara berburuk sangka kepada seorang muslim ini akan memicu perbuatan yang kedua. Sebagaimana kelanjutan firman Allah, kata Allah, wala tajassasu, dan jangan kamu mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Biasanya kalau kita sudah berburuk sangka kepada orang, ada keinginan untuk membuktikan keburuk sangkaan, sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan mencari kejelekan-kejelekan, kelemahan-kelemahan orang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh saja, bukan ranah kita membahas yang demikian. Terkadang ada sebahagian kelompok berfikiran negatif kepada kelompok yang lainnya. Kita contohkan misalkan pilkada atau lain sebagainya. Ketika ada keburuk sangkaan kepada lawannya, tidak menutup kemungkinan terkadang dicari kelemahan-kelemahan dan kejelekan lawannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, diawali dengan keburuk sangkaan, maka muncul dosa yang kedua, mengungkit-ungkit, mencari-cari kejelekan orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita konsep yang sangat luar biasa. Hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Dalam konteks kehidupan kita beragama, berbangsa, dan juga sesama orang-orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana kita mengoreksi diri kita, bagaimana kita melihat keadaan kita, bukan disibukkan dengan melihat keadaan orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dalam kehidupan sehari-harinya ketika disibukkan mengoreksi dirinya, ketika disibukkan menilai dirinya, maka tidak menutup kemungkinan tidak ada celah dan kesempatan untuk mengoreksi orang lain. Tapi sebaliknya, kalau hanya disibukkan mengoreksi orang lain, tidak menutup kemungkinan akan sulit baginya mengoreksi dirinya sendiri. Orang yang mengoreksi dirinya misalkan ketika sadar bahwa dia bukan orang yang berilmu, malu dia mengoreksi orang lain terhadap keilmuan. Ketika dia mengoreksi dirinya, ternyata dia belum menjadi orang yang terbaik, malu dia akan mengoreksi orang lain dari sisi keimanan seseorang. Intinya, orang yang menemukan kejelekannya, orang yang mengoreksi dirinya, tidak akan ada celah baginya untuk mengoreksi orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita persaudaraan di antara kita, bahwa kita umat Islam haram mencari-cari kejelekan orang lain. Beda halnya dalam dua hal. Pertama, kalau sekiranya ada orang yang jelas-jelas ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan dan kejahatannya ini sangat luar biasa, maka kemudian kita hendak membongkar kejahatannya, ini tidak apa-apa mencari kesalahannya. Tujuannya bukan untuk menjatuhkannya, tapi memang tujuannya untuk kemaslahatan umat.
Atau misalkan jamaah yang dimuliakan Allah mencari kesalahan mereka itu dalam konteks berperang, memata-matai lawan, misalkan memata-matai musuh, mencari kelemahan-kelemahannya karena dalam konteks berperang, maka ini tidaklah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sesudah keburuk sangkaan, tahap yang kedua harus kita hindarkan adalah mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Yang ketiga, sesudah tahapan demikian, wala yaghtab ba'dukum ba'da, menceritakan kejelekan orang lain yang kita kenal dengan yang namanya ghibah. Kalau sudah buruk sangka, muncul keinginan mencari kejelekan dan kelemahan orang lain, biasanya sudah ketemu, muncul keinginan menceritakan kejelekan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkenaan suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan dengan para sahabat. Di tengah perjalanan mereka berhenti. Kelompok para sahabat ini terdiri dari beberapa kelompok. Ketika istirahat, rombongan Salman Al-Farisi ada 2 orang sahabatnya. Ketika saat waktu makan, mereka berpikir makanan kita sudah habis. Maka kemudian 2 orang sahabat Salman Al-Farisi meminta kepada Salman agar Salman meminta makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya mereka ini, Rasulullah bersama para sahabat ini melakukan perjalanan. Ternyata ketika istirahat, rombongan Salman ini kehabisan bekal. Maka Salman yang diminta kepada Rasulullah. Ketika Salman beranjak kakinya menemui baginda Rasulullah meminta makanan, sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, kelompok kami kehabisan bekal, kami meminta bekal ya Rasulullah." Ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah, 3 orang teman Salman Al-Farisi, akan tetapi baginda Rasulullah memberikan hanya 1 makanan. Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, kami 3 orang kok dikasih cuma 1 orang." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Salman, 2 orang sahabatmu telah makan." "Belum ya Rasulullah, mereka belum makan." "Sudah," kata Rasulullah, 2 orang sahabatmu telah makan wahai Salman." Sangat heran Salman ini, kok bisa-bisanya Rasulullah bilang makan. Heran karena memang yang berbicara adalah Rasulullah. Salman tak berani protes. Sudah datang kedua orang sahabatnya mengatakan, kata Salman, "Wahai sahabatku, mohon maaf, ketika aku minta makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kalau kalian sudah makan." 2 orang sahabatnya pun juga merasa heran. Maka dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kalau mereka belum makan. Allah sampaikan dalam ayat ini, apa kata Allah? "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum." Ternyata Allah Subhanahu wa taala membandingkan dan menyamakan orang yang menceritakan kejelekan orang lain, orang yang ghibah, adalah sama seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, orang yang menceritakan kejelekan orang lain, orang yang ghibah, sama seperti memakan bangkai daging saudaranya ketika dia sudah meninggal dunia. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik dan merasa tidak enak. Bayangin jamaah yang dimuliakan Allah, begini luar biasanya Allah membimbing kita hambanya, bagaimana dalam kehidupan kita betul-betul menjaga silaturahim, betul-betul memuliakan saudara kita yang seakidah. Jangan sampai ucapan kita menceritakan kejelekan orang lain. Sampai Allah mengatakan yang menceritakan kejelekan orang lain sama seperti memakan bangkai daging saudaranya. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, 2 orang sahabat Salman ketika Salman pergi berhadap Rasulullah,
dua orang sahabatnya menceritakan kejelekan Salman. Salman ini orangnya lembek lemah. Kalau sampai kepada Rasulullah habis makanan. Salman ini bukan orang kuat, bukan orang hebat, lembek orangnya, lemah letoy. Sederhana yang diucapkan, sederhana yang dijelekkan, akan tetapi begitu dahsyat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengatakan ghibah hukumnya haram, tapi memang ada ghibah yang diperbolehkan. Ini cuma kita potong-potong saja sebenarnya. Ghibah Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya haram, tapi ada beberapa poin ghibah yang dibolehkan. Pertama, kalau menceritakan kejelekan orang lain yang memang kita diminta menceritakannya kalau berada di pengadilan. Ini konteks ghibah yang dibolehkan. Jadi kalau ghibah yang tak ada sangkut pautnya dengan pengadilan, yang tidak ada sangkutnya dengan kemaslahatan umat, yang hanya menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, maka ghibah hukumnya adalah haram. Kalau di pengadilan, kata Imam An-Nawawi, boleh kita ghibah sekedar menyampaikan perkara-perkara yang berhubungan terhadap apa yang diadili. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Misalkan kita sebagai saksi, si A ini mencuri misalkan, kita diminta sebagai seorang saksi, ya cukup kita sampaikan kesaksian kalau memang dia mencuri, jangan pula dilebih-lebihkan. Memang Pak, saya ini kan tetangganya, tahu kalau dia tuh mencuri. Jangankan mencuri Pak, dia ini memang kadang-kadang tak betul orangnya Pak, itu berlebih-lebih namanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam konteks kita sebagai saksi di pengadilan, boleh menceritakan kejelekan orang lain hanya sebatas perkara yang diadili. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain hal yang demikian, boleh juga menceritakan kejelekan orang lain kalau kita hendak meminta fatwa kepada para alim ulama. Apa tujuan menceritakan kejelekan? Agar jelas perkaranya, sehingga para ulama jelas dan mudah memutuskan fatwanya. Misal ada satu kelompok yang jelas-jelas ibadahnya kita tuh heran melihatnya. Sholatnya kok ada batu di depan misal. Sholatnya kok ada batu di depan. Kemudian konon katanya Al-Qur'annya itu Al-Qur'an versi mereka, bukan versi kita. Al-Qur'an kita ini katanya sudah tidak relevan misalkan. Nah, perkara yang seperti ini kan bagian daripada kejelekan. Boleh kita menceritakan. Kenapa? Karena kita hendak meminta fatwa kepada para ulama agar ulama dapat memberikan fatwa. Jadi perkara yang demikian itu tidak apa-apa kita ceritakan. Atau kita bertanya kepada orang lain, Pak, saya pengen nanya, ada orang yang ibadahnya begini Pak, sebenarnya yang begini itu benar tidak Pak? Saya merasa heran. Ini tidak tergolong perbuatan ghibah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, udah hampir setengah jam rupanya ya. Memang bercakap di kursi itu sedap memang Pak, duduk di bawah ya mampus. Itulah kadang-kadang. Terakhir, boleh menceritakan kejelekan orang lain yang berbentuk fisik tapi dengan catatan. Imam An-Nawawi berpendapat boleh menceritakan kejelekan orang lain dari sisi fisik dengan catatan, pertama, kita terlebih dahulu mengawali ucapan dengan kata maaf. Yang kedua, niatnya bukan untuk merendahkan. Ini hati-hati. Kita kadang-kadang kalau ceritain orang lain, lain halnya kalau sudah berbicara fisik. Siapa Pak? Alah, di kau masak lupa itu yang hitam kelam itu. Hati-hati niat kita. Kalau niat kita merendahkan, menganggap hitamnya itu adalah tidak baik, misal mohon maaf, atau fisiknya gemuk atau kurus sebagainya. Kalau berbicara fisik, hati kita menganggap itu adalah rendah, maka itu juga tergolong ghibah yang diharamkan. Maka
ketika hendak menceritakan perkara yang demikian, niatnya bukan untuk merendahkan dan diawali dengan kata maaf. Tujuan menceritakan pun hanya sebatas memperlihatkan, hanya sebatas agar orang benar-benar ingat dan kenal kepada orang tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah dahsyatnya Allah membimbing kita hamba-hambanya bagaimana hidup dan kehidupan kita sehari betul-betul untuk memuliakan orang lain. Kita berpikir secara sederhana, tidak ada manusia yang ingin diceritakan kejelekannya oleh orang lain. Begitu juga dengan kita adanya. Bagaimanakah dengan kita? Kita yang tidak mau diceritakan kejelekan, sudahkah kita tidak menceritakan orang lain? Kalau kita tidak mau kejelekan kita diceritakan orang lain, maka jangan pernah menceritakan kejelekan orang lain. Kalau kita tidak mau aib dan kejelekan kita diungkit-ungkit oleh orang lain, maka jangan pernah mengungkit aib dan kejelekan orang lain. Kalau kita tidak mau orang berburuk sangka dengan kita, maka janganlah kita berburuk sangka terhadap orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan keburuk sangkaan, muncul keinginan menceritakan kejelekan orang lain, bahkan yang ketiga muncul keinginan untuk menceritakan kejelekan orang lain. Buruk sangka, cari kejelekan, ceritakan kejelekan. Iya kalau benar, kalau salah sudah tergolong ke dalam fitnah. Benar atau tidaknya, ketika itu perkara yang tidak baik bagi orang lain, hukumnya adalah ghibah dan hukumnya adalah haram. Maka di sini terakhir, ketika kita mendengar ada orang menceritakan kejelekan orang lain, pertama, kalau kita mampu tinggalkan itu lebih baik. Yang kedua, kalau tidak mampu kita tinggalkan, sikap kita adalah usahakan alihkan pembicaraan. Kalau tak mampu juga mengalihkan pembicaraan, ingkari perbuatan orang tersebut, ucapan orang tersebut dengan hati kita. Tak usah ikut-ikut nambah-nambahi. Kenapa? Itu adalah ghibah, hukumnya adalah haram. Kalau tak bisa kita tinggalkan, alih pembicaraan. Tak bisa mengalihkan, cukup benci di hati kita kalau kita tidak suka dengan ghibah tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, cukup demikian yang kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Allahu a'lam. Ada Pak? Memang cuaca dingin ini memang lain ceritanya Bang. Ya. Kita sudah terlanjur merendahkan orang lain. Maka sebelum kita berbicara bagaimana menghapusnya, perlu kita pahami bersama, muara yang memunculkan sikap dan sifat kita merendahkan orang lain biasanya diawali dengan adanya rasa di diri kita kalau kita sudah lebih baik. Makanya sikap kita yang merasa sudah lebih baik inilah yang memunculkan ada keinginan untuk merendahkan orang lain. Maka sifat yang demikian tergolong adalah orang yang sombong. Maka sebelum kita mengoreksi orang lain, sebelum kita merendahkan orang lain, coba kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita menjadi orang terbaik? Satu. Yang kedua, perlu kita sadari bahwa apapun kelebihan yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Allah dan tidak sedikit pun pantas kita membanggakan. Kenapa? Milik Allah kok kita yang sombong. Maka andaikan kita merendahkan orang lain dalam konteks kezaliman, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyampaikan cara agar kita terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti 4 yang harus kita laksanakan. 4 syarat wajib bagi seseorang yang apabila dosanya berhubungan dengan manusia. Pertama,
tentu kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kita menyadari atas kesalahan tersebut, tidak mengulangi terhadap kesalahan tersebut. Yang terakhir adalah harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita rendahkan, kepada orang yang kita hina. Memang berat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mau hal itu kita lakukan, maka tentunya berhati-hatilah dengan ucapan dan perbuatan kita. Makanya kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kalau tidak ada untungnya, kalau tidak ada gunanya, apalah artinya kita merendahkan orang lain. Kalau tidak ada gunanya, apalah artinya menceritakan kejelekan orang lain. Kalau tidak ada gunanya, apalah artinya dan untungnya ketika kita mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Jadi 4 hal ini mesti wajib kita lakukan. Imam An-Nawawi mengatakan kalau kepada Allah 3, kepada manusia 4. Kurang salah satu, maka taubatnya belum dikatakan dengan taubatan nasuha. Wallahu alam. Ya. Memang berat dengan manusia itu berat. Makanya dalam hadis Rasulullah, amal itu diangkat ke hadapan Allah pada hari Kamis dan hari Senin. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tidak melakukan kesyirikan, dan ditangguhkan oleh Allah, utruku hadzani hatta yastaliha. Ini yang dua ini kata Allah dalam hadis tersebut, tangguhkan dua orang ini hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Jadi kalau berhubungan dengan manusia itu berat. Dosa kita kepada Allah selesai, diangkat, amal ibadah kita diangkat. Orang yang berselisih, orang yang tidak baik dengan sama manusia, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yastaliha, hingga mereka berdamai. Begitu luar biasanya Allah membimbing kita hamba-hambanya untuk benar-benar menjaga ukhuwah di antara kita. Wallahu alam. Ada lagi Pak? Memang suara agak lain sudah, memang kehujanan. Sore kehujanan ke Pelambung, maghribnya kehujanan ke Pasir Panjang, balik ke Alu Jongkong pun juga kehujanan. Untung subuh ini tak kehujanan. Ya, ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada alhamdulillah. Hari minum kita nanti dingin pula lama-lama nanti. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan apa yang kita lakukan semata-mata agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah dengan hablum minallah kita dan dengan hablum minnas kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sejenak berserah diri kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba azwajina wa dhunuba auladina wa dhunuba usratina wa dhunuba ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, duhai Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati, jangan kau palingkan hati kami ya Allah sesudah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, terangkan kepada kami yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami mengikutinya. Jelaskan kepada kami yang batil adalah batil. Berikan pula kekuatan kepada kami meninggalkannya. Satukan hati kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman kepadamu, cinta kepadamu, dan senantiasa menjaga ukhuwah di antara kami. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hak sebagai seorang muslim. Hal-hal yang dilarang pun juga ada hak kita sebagai seorang muslim antara yang satu dengan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.